saya jadi malu. Eh, saya nggak kerja apa-apa, istri saya Support kita. membuka lahan baru. Tidak akan ada yang pernah tahu kapan roda kehidupan akan membawa seseorang. Seperti halnya sederet selebriti tanah air yang namanya pernah begitu populer. Kini nasibnya bak berubah 180 derajat. Mulai dari menjadi supir antar jemput anak sekolah hingga berjualan kuliner sederhana. Berikut inilah kisah jatuh bangun para selebriti yang dahulu begitu populer, namun banting setir dengan sejumlah pekerjaan yang mengejutkan publik. Heboh, Andara Early dulu artis hits, sekarang jadi sopir, tukang antar jemput sekolah dan tukang jual sushi. Pemirsa Silat RCTI, kisah pertama hadir dari Andara Early yang dulu merupakan presenter dan model hits, namun belakangan kembali menjadi perbincangan karena keputusannya menjadi sopir antar jemput anak sekolah. Saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Early yang kini telah berhijab pun membagikan kisah perjalanan hidupnya hingga akhirnya sampai di titik sekarang. Sempat mengalami kesulitan perekonomian akibat pandemi dan harus melunasi kredit kepemilikan rumah atau KPR. Early sempat menjalani beberapa pekerjaan. Bahkan profesinya saat ini sebagai sopir antar jemput anak sekolah bukanlah hal yang direncanakan. Ya, antar jemput itu kan tadinya gini, aku kan antar jemput anakku, ada kendaraan, masih ada space lah di mobilnya. Terus habis itu one day aku ngeliat ada anaknya, ada temennya Gamila di sekolah, kok dia pulang naik ojek online ya, dan aku tahu itu temennya dia gitu. Aku hubungin lah ibunya, ini kok anaknya naik ojek online, nggak apa-apa. Oh iya, itu ternyata langganan gitu. Ya udah mau aku anterin aja nggak, karena kan sekolah anak-anak zaman sekarang kan rumahnya kan nggak terlalu jauh-jauh dari sekolah kan, jadi enaknya gitu. Aku anterin sekali dua kali, ternyata dia nggak enak jadinya karena orang tuanya bekerja. Udah aku bayar aja deh, aku bayar gimana? Aku jadi ya udah nggak apa-apa, boleh, aku juga nggak keberatan gitu, biar sama-sama fair, dia bilang gitu. Oh ya udah, oke. Dari situ ternyata berkembang. Ada juga orang tua yang ngerasa, aku juga butuh, aku juga mau dong, soalnya aku juga kerja nih, aku juga nggak selalu bisa jemput anakku, bla bla bla, jadi kerepotan. Nah, udah dari situ berkembang, ya udah sekarang yang tadi yang cuma 1-2 anak, sekarang bisa jadi 11 anak, 10-11 anak. Ini udah jalan mau 2 tahun kali ya. Tentu saja banyak orang yang mempertanyakan keputusan Andara Early memilih profesi sebagai sopir antar jemput anak sekolah sebagai salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tak hanya itu, Early juga terjun ke dunia kuliner, yakni berjualan sushi yang dititipkan di kantin sekolah anaknya. Namun baginya apapun yang dilakukan saat ini merupakan jalan dari Sang Pencipta. Early mengaku tak pernah malu ataupun gengsi, bahkan sangat bahagia dan bersyukur menjalaninya. Nah, kalau jualan sushi itu kan sebenarnya aku kan biasa ngebekelin makan anakku, nyiapin bekal. Kan bosan dengan makanan-makanan, misalnya kayak cuma nasi ayam doang, kentang, nugget, apa yang kayak gitu-gitu, roti gitu kan bosan. Nah, one day aku mau dibikin apa ya? Ya udah deh, aku bikinin lah sushi, tapi sushinya juga ala-ala doang sih sebenarnya gitu. Terus abis aku bikinin, aku foto, aku masukin status, terus ternyata ada orang tua murid yang lihat, bilang, "Ih, apaan itu? Ini buat bekal, mau dong bikinin juga deh anak gue gitu, besok buat bawa sekolah gitu." Oh gitu, ya udah sekalian. Terus 1-2 ada yang mau juga. Malah aku pikir, waduh kok repot banget nih kalau misalnya harus bikinin 1-2 anak. Udah deh, akhirnya aku coba tanya sama ibu kantin, kan ada di kantin udah ada yang ngelola. Nanya, "Bu, kalau aku nitip makanan boleh nggak?" "Oh boleh." Ya udah, akhirnya aku titip jual di situ. Ya embel-embel artis itu cuma embel-embel doang gitu, bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan sampai gimana. Kita apa adanya aja gitu kan. Jadi
nggak perlu malu, nggak perlu gengsi juga gitu. Yang penting kita ngerjain sesuatu hal yang halal gitu kan, tidak merugikan orang lain, malah mungkin bisa membantu orang lain, itu malah jadi berkahnya berkali lipat gitu ya. Jadi kita rezekinya kita dapat gitu, tapi pahalanya juga kita mungkin insya Allah kita bisa dapetin juga. Jadi ya niatnya kayak gitu aja. Berkarir di dunia entertainment sejak usia 16 tahun, Andara Early nyatanya sempat mengalami pasang surut dalam kehidupan. Di tahun 2016, ia bahkan sempat menjajaki karir sebagai pegawai kantoran. Namun pandemi COVID-19 sempat membuat perekonomian keluarga cukup sulit. Ia bahkan harus rela merogoh tabungan hingga menjual sejumlah aset untuk melunasi kredit rumahnya. Namun di balik segala kesulitan, ia mengaku sangat bersyukur Tuhan memberikan begitu banyak jalan untuk dirinya dan keluarga tercinta. Berkarir di dunia entertainment dari umur 16 tahun. Berarti kalau misalnya sekarang itu udah hampir 30 tahun yang lalu gitu. Tahun 2016 itu aku lagi masa-masanya jenuh sejenuh-jenuhnya gitu di dunia entertainment ini. Mau kerja ini, mau kerja itu, kayaknya kok nggak ada passionnya gitu ya, belum nggak ada gregetnya gitu menurut aku. Akhirnya aku mutusin untuk kerja di kantor gitu, kantoran nih, aku jadi orang kantoran yang tadinya aku sempat kepikiran mau sekolah lagi. Ceritanya ya setelah aku kerja terus akhirnya aku mutusin sama suami untuk mutusin resign. Kan biasanya kita dari abis resign itu nggak lama lah, biasanya kita suka udah dapat mengganti kerjaan yang baru. Tapi karena pandemi ya, mungkin kerjaan juga lagi susah dan lain-lain, kok kita belum nemuin yang cocok. Kita berapa kali interview, ada yang aku juga sempat kerja sebentar, tapi ternyata kok kerjaannya aku nggak kesrek. Jadi cuma berapa bulan, akhirnya aku mutusin aku mendingan mundur aja deh daripada aku maksain gitu kerjaannya nggak cocok. Tapi ini kan ternyata masih ada kewajiban yang harus kita jalanin nih gitu, ada tanggung jawab yang harus utang KPR yang harus kita bayarin, dan itu nggak mau nunggu gitu kan, itu kan tetap harus kita bayar, nggak peduli kita lagi ada pemasukan apa enggak gitu. Udah akhirnya aku bongkar tabungan, hitung-hitung lagi kira-kira kita punya berapa uangnya, terus asetnya yang kita punya, misalnya kayak ada emas atau apa, jual-jualin semua, ternyata bongkar semuanya. Kita paksa, kita niatin, udah kita harus lunasin, biarpun kita tabungan kita kuras istilahnya 80%-an itu kuras deh gitu, asal kebayar benar. Ya udah kita kuras semuanya, kita bayar dan itu lunas. Epy Kusnandar jualan berbagai menu sarapan saat tak ada job syuting. Seperti halnya Andara Early, Epy Kusnandar belakangan juga menjadi sorotan publik lantaran kini berjualan makanan di kantin apartemen kawasan tempat tinggalnya di Kalibata, Jakarta Selatan. Kepada tim Silet RCTI, pemeran Kang Mus dalam sinetron Preman Pensiun itu pun memperlihatkan berbagai macam menu makanan, mulai dari berbagai kue basah, gorengan, pecel madiun, cilok, ketupat sayur hingga bubur. Ia pun melayani para pembeli dengan begitu ramahnya. Lantas, seperti apa sebenarnya awal mula Epy Kusnandar akhirnya terjun ke bisnis kuliner tersebut? Halo dear, selamat datang di Sabang sampai Merauke. Berjajar sate, berjajar klepon, berjajar, aduh aku lupa lagi ini apa namanya. Iya, ini dia klepon, ketan serundeng, ketan kelapa, onggol cilok. Oh, dan ini apa namanya ini? Sumsum. Sarapan menuju harapan. Ya, silakan. 10.003. Ada bubur ayam Cianjur. Bubur ayam. Oh iya, bubur ayam tuh di Cianjur ada. 10.000 sudah. 10.003. Iya. Semuanya sama. Sama, silakan. Di 10.003 aja. Beda. Jarang-jarang nih.
jajan sarapan 10.000. Layanan artis Mau apa aja? ini aja kita ini 2 sama ini 1. Ini 2. Apa sih namanya Mistro ya? Mistro. Mistro yang mana? yang bulat ini. Oh ini. Seru yang lonjong. Bistro yang lonjong. Seru yang agak panjang. Ya. Masih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ya. Iya. Gak apa-apa. Makasih ya. Ada lontong sayur, masih mengepul, ada pecel Madiun yang dibikin sama orang Tasik. Saya nggak terjun, yang terjun itu istri saya. Oh, repek. Saya yang dijadikan Mensupport lah ya, support system. ya, yang dijadikan ini nama saya yang dua karir waktu itu dia bekerja sendiri karena saya lagi lagi nggak sadar. 11 itu baru terkena ya suruh istirahat total. Jadi istri saya banting setir, nggak banting setir ya, memulai karir sebagai membuka kuliner. Ya saya terharu aja, bukannya ninggalin saya tapi malah Support ya? menyupport saya jadi malu. Saya nggak kerja apa-apa, istri saya support membuka lahan baru. Tidak dipungkiri, sosok Epy Kusnandar merupakan salah satu aktor yang jam terbangnya sudah sangat banyak di dunia entertain tanah air. Namun secara mengejutkan, Epy mengaku bahwa dirinya memiliki rencana untuk sepenuhnya pensiun dari panggung yang membesarkan namanya tersebut. Bahkan ia berkeinginan untuk pulang kampung dan menjadi petani, namun masih belum mendapatkan izin dari sang istri. Bukan kemauan saya untuk pensiun dari dunia entertainment. Sebenarnya saya mau merintis jadi petani ya. Mudah-mudahan ini disetujui oleh istri saya. Tapi sampai sekarang istri saya belum setuju saya beralih profesi menjadi petani. Tapi saya ikutin dulu kemauan istri untuk menjaga warung ini. Aris Kurniawan, dulu aktor laga sinetron Kolosal, kini jualan tahu bakso untuk menyambung hidup. Selanjutnya, nama Aris Kurniawan, salah satu aktor Kolosal, juga menjadi perbincangan lantaran diketahui banting setir dan merintis kuliner tahu bakso. Saat ditemui oleh tim Silet RCTI, pria yang dikenal perannya sebagai pendekar jahat bersama nenek lampir itu membagikan kesehariannya saat terjun langsung memasak dan melayani pembeli. Menariknya, saat tengah menunggu minyak panas, ia tampak melakukan gerakan layaknya pendekar menggunakan tenaga dalam. Meski berbanding terbalik dengan kehidupannya saat menjadi aktor Kolosal, namun Aris mengaku sangat menikmati dan bersyukur dengan apa yang dijalaninya saat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Silet, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Aris Kurniawan. Nih, sore-sore gini nih, paling asik nih kalau kita makan yang hangat-hangat. Ya, tentunya di sini nih, di warung kita, ya. Di warung tahu apa nih? Tahu basur, ya. Tahu basur ada pempek, ada tahu bakso, ada bakso panggang, bakso kuah, ada nasi goreng geblak-geblak. Tapi yang spesial di sini adalah tahu bakso spesial sambal petis. Pasti penasaran kan? Nih, lihatin nih. Yang masih kangen ya dengan Kolosal. Sudah tahu, pakai nanya, beli dong. Ya, jadi makanannya para pendekar. Jadi sat. Jadi buat teman-teman masih penasaran, yuk kita intip ya. Kita lagi mau bikin ya tahu bakso spesial sambal petis. Dulu kita sempat bikin kulineran kecil-kecilan gitu, terus
sempat vakum karena pandemi ya kan, terus juga pas kalau nggak ada lagi jadwal syuting kita coba masak-masak buat teman-teman, nggak taunya pada ketagihan. Oh, tahunya ya, ini tahunya nih. Ini yang belum digoreng, ini baru dikukus, jadi dimakan dikukus juga udah enak ya, dikukus juga udah enak. Kita yang satu proses pengukusan ini ya, nanti bisa cobain. Jadi kalau pemirsa silet semuanya ya, kan ada juga yang nggak mau digoreng nih karena kolesterol dan sebagainya, dikukus juga paten ya. Wah, ini nah rasa-rasa pendekar ya kan. Mudah-mudahan cocok ya, mudah-mudahan ketagihan, terus buat langganan kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa buka lebih besar lagi ya, murah meriah, insya Allah berkah, teman-teman jadi cocok, seneng jadi langganan, terus mudah-mudahan bisa besar, terus bisa bawa keberkahan juga buat teman-teman yang mau buka usaha tahu bakso. Yuk merapat, datang ke sini cobain dulu Sabi ya. Itu dari kecil makanan itu tahu tempe ya, sering makan tahu tempe ya, tapi masakan Simbah itu enak banget gitu. Nah, ini terinspirasi dengan tahu bakso ini. Dulu kita pernah pelangganan tahu bakso yang ada di Jawa Tengah. Nah, awal-awal buka ya jualan tahu, ditanya, kamu udah nggak laku lagi syuting? Terus jual gorengan gitu. Ya, oke, sempat ya ada perdebatan di keluarga besar gitu. Terus saya sempat pulang ke Jawa, terus saya minta teman-teman, adik-adik, beliin itu tahu bakso yang ada di sekitar di sekitar rumah, dikumpulin, terus kita test food, saya masakin, ketika mereka udah nyoba, beda ya. Terus kita jelasin nih, bisnis itu bukan soal tahunya, tapi soal bagaimana kita memaintain dan bagaimana Allah kasih rezeki. Berarti Allah memberikan kesempatannya, rezekinya lewat tahu. Kalau pada waktu kemarin itu kita setiap hari syuting, ya artinya rezeki kita Allah percayakan lewat syuting kan begitu. Dan alhamdulillah tahu ini sudah berjalan beberapa waktu.